وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam serta kesempatan kepada kita untuk masih bisa melanjutkan perjuangan kita mempelajari akhlak yang mulia sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan sebagaimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak manusia. Kita sampai di bab 143 dengan judul bab mayajibu min aunil malhuf. Kewajiban bantu orang yang membutuhkan bantuan gitu. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar radhiyallahu an, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali khair. Nabi SAW ditanya amal apa yang paling baik. Qala imanun billah. Amal yang terbaik adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah tentu yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Jadi tidak cuma yakin adanya Allah, tidak. Tapi dia selain yakin adanya Allah, dia juga menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa jihadun fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah beriman, orang yang tulus imannya dia akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ada banyak bentuk. Ketika konteksnya adalah jihad dalam artian perang, maka itu harus atas persetujuan seorang imam atau pemimpin kaum muslimin. Kalau di Indonesia ya atas persetujuan presiden. Ya, tidak boleh seorang warga sendirian berangkat ya, menyerang musuh dan kemudian menyatakan itu sebagai jihad, nggak bisa. Apalagi ada sekelompok orang yang demo kemudian mengatakan ini jihad, nggak boleh gitu ya. Karena ya al-imamu junnah, imam itu perisai. Yuqatalu miwaraihi, seorang muslim itu berjihad di belakangnya, itu kata Nabi SAW. Jadi tidak bisa kemudian seseorang itu mengatakan aku jihad tanpa ada persetujuan seorang pemimpin kaum muslimin. Qala fa ayyur riqabi afdal. Lalu membebaskan budak seperti apa yang afdal? Qala aghlaha samanan. Yang afdal itu kalau kamu membebaskan budak yang paling mahal. Yang paling mahal. Jadi kalau ada budak, bebaskan yang paling mahal. Ini kalau dikontekkan ke kurban, maka yang paling utama atau pahalanya paling besar ya kurban yang binatangnya paling besar, paling mahal. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling dicintai oleh pemiliknya. Ya. Artinya kalau kita tahu ada orang sangat sayang banget sama kambingnya, sama sapinya, dan ketika mau dibeli itu mahal banget ya kasih harga, kita beli lalu kita kurbankan, maka itu adalah pahalanya yang paling besar. Itu kalau kurban. Kalau kemudian akikah ya sama. Kita nungguin bertahun-tahun belum punya anak, gitu kan? Begitu punya anak jangan ragu beli binatang akikoh yang terbesar, itu sebagai bentuk syukur yang benar gitu ya. Jadi bentuk syukur yang benar itu adalah dilampiaskan rasa sukacita itu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan, bukan asal syukuran yuk gitu. Buang sajen ke laut, nah ini nggak boleh, itu bukan syukuran. Ini panennya lancar, syukuran yuk apa, sedekah bumi, itu bukan syukuran ya. Jadi kalau syukuran ya kita harus mengikuti ketentuan yang ada jika memang ada. Seperti orang yang mendapatkan anak, maka syukurannya ya akikoh itu. Bentuk kesyukurannya adalah akikoh itu, dan dagingnya juga dibagikan kepada kaum muslimin. Ya, bukan kemudian dibuang ke laut, bukan kemudian dibuang ke gunung atau ke pojokan-pojokan sawah, bukan. Qala afara'aita illam astati' ba'dul amal. Kemudian Abu Dzar berkata, apa pendapat engkau ya Rasul jika aku tidak mau mengerjakan amal tersebut? Tadi kan iman kepada Allah pasti Abu Dzar bisa lah. Tapi jihad, ya itu juga nggak semua orang bisa. Kemudian bebaskan budak yang mahal juga nggak semua orang bisa, gitu kan? Maka Abu Dzar bertanya, gimana kalau aku nggak bisa ya Rasul? Qala tu'inu do'ian au tasna'u li rokok.
engkau menolong orang yang disia-siakan, diremehkan karena dia orang miskin, karena dia wong ra duwe, wong ra sekolah, apalagi orang yang termarginalkan, orang yang nggak mau orang lain ngurusin, kamu urusin. Itu adalah amal yang baik. Au tasna'u li akhraqa, atau kau membuat sesuatu untuk orang yang tidak dapat bekerja. Oh, para pengangguran dikasih kerjaan, alhamdulillah. Para pengangguran dibantu beras, alhamdulillah. Itu masih dianggap hal yang baik, bahkan bisa menggantikan membebaskan budak yang termahal sekalipun. Karena hari ini pun kita kalau mau ngamalkan hadis ini susah, karena budak udah nggak ada. Ya. Maka Nabi SAW atau Abu Dzar sudah menanyakan, kalau itu nggak ada atau nggak sanggup gimana ya Rasul? Maka gantinya adalah kamu menolong atau membantu orang yang disia-siakan, dimarginalkan, yang terpinggirkan, yang orang diurusin karo wong gitu kan. Contohnya siapa tuh? Contohnya yang di medsos itu kan, yang orang gila, ada yang dia mandiin orang gila, dia dandani orang gila gitu. Itu luar biasa loh itu. Itu artinya apa ya istilahnya? Satu hal yang luar biasa lah itu. Ada juga orang yang bikin panti jompo dan mengumpulkan orang-orang tua yang nggak diurusi oleh anak-anaknya. Itu juga luar biasa. Artinya hal-hal yang kadang oleh sebagian orang dianggap hina, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang luar biasa, bahkan bisa mengungguli, membebaskan budak yang paling mahal sekalipun, yang paling dicintai oleh pemiliknya. Ya, maka jangan pernah meremehkan amal. Dan bisa jadi itu menjadi sebab seseorang itu masuk surga. Dan kemudian ketika kita lihat orang pengangguran, ya kan, kita lihat orangnya sebenarnya dia bisa kerja, tapi memang nggak punya kerjaan, ya bantu gitu. Beda sama orang nganggur tapi benar-benar nggak mau kerja ya. Dikasih kerjaan ini nggak mau, itu nggak mau. Pokoknya aku maunya cuma di rumah, dapat duit. Nah, ini kalau ini biarin aja rasa diurusi gitu. Qala afara'aita in do'uftu. Kemudian apa pendapatmu kalau aku juga nggak mampu itu juga. Jadi Abu Dzar itu menanyakan hal yang paling minimal itu. Apa meneh ya Rasul? Kalau itu aja aku juga nggak sanggup gimana? Qala tada'un nas minasyarr. Ya udah kalau memang kamu nggak bisa gitu, maka kamu jauhkan atau tinggalkan manusia dari keburukan yang bisa kamu lakukan. Artinya apa? Jangan pernah berbuat buruk sama manusia. Jaga tanganmu dari ngambil barang orang. Jaga mulutmu dari mencaci maki orang. Fa innaha shadaqatun tasaddaqaha ala nafsika. Karena hal itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan untuk dirimu. Jadi ini udah sedekah yang paling minim. Jadi sedekah untuk dirimu dengan cara apa? Cegah dirimu jangan sampai berbuat jelek sama orang, apapun bentuknya. Apakah dengan mulut, apakah dengan pandangan, karena ada orang yang memandang hina orang lain. Apakah dengan tulisan, hari ini nulis di medsos. Saya gak senang sama orang dengan model begini. Ya. Maka kata Nabi SAW, engkau mencegah dirimu dari berbuat buruk kepada orang lain, maka itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Artinya belum sampai ke orang lain kita memberikan sesuatu, baru kita mencegah diri kita dari berbuat buruk. Tapi itu pun juga masih dihitung sebagai sedekah atau kebaikan. Qanifitina jadi Allah wa iyyakum. Kita masuk di hadis 302, Sa'id bin Abi Burdah, dari Sa'id bin Abi Burdah, yuhaditsu an jaddi. Aku pernah mendengar bapakku menceritakan dari mbahku. Sami'tu abi yuhaditsu an jaddi, aku mendengar bapakku yuhaditsu an jaddi menceritakan tentang mbahku. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Atas setiap muslim itu wajib bersedekah. Jadi orang yang mengaku Islam wajib melakukan sedekah. Qala afara'aita illam yajid. Dia kemudian bertanya kepada Rasul, gimana kalau kami nggak bisa atau nggak mampu bersedekah? Qala falyamal. Maka kata Nabi, hendaklah kamu bekerja. Falyanfa' nafsahu wal yatasaddaq. Sehingga hasil kerjaanmu itu bisa kamu gunakan untuk dirimu dan bisa kamu sedekahkan. Setiap muslim wajib sedekah nih. Gimana ya Rasul, lakukan didit gitu bahasa sekarang. Ya kamu kerja. Kalau udah kerja ada hasil, lah kamu gunakan untuk dirimu, sedekahkan ke dirimu. Artinya apa ya? Buat makan,
Kalau belum punya baju ya buat beli baju. Tapi sisakan dikit buat sedekah gitu. Qala faraida illam yastati aw lam yaf'al. Maka dia masih nanya lagi, hampir mirip kayak Abu Dzar. Gimana ya Rasul kalau kemudian aku nggak mampu atau belum bisa mengerjakan itu? Boleh gawean ya rong ketemu gitu kan. Ya, jadi rong iso sedekah ya Rasul, gimana gitu. Qala liyu'in dzal hajatil malhuf, yaitu kamu bisa membantu orang yang sangat butuhkan bantuan. Ada orang kecelakaan, ya, jalannya lubang-lubang, harusnya ditempel, nggak ditempel, kemudian ada orang lewat situ jatuh gitu. Ya, kebetulan kita lewat, ya kita berhenti bantu orangnya. Tapi pas berhenti, parkir mobil atau motor kita, kuncinya ambil. Nanti takutnya kita nolong orang, mobil kita diambil orang lagi, orang lain gitu. Karena sekarang tuh ya ada-ada aja gitu. Ada orang pura-pura jatuh agar orang lain turun membantu, tapi kuncinya masih nyangkut. Ternyata dia udah punya teman nungguin untuk ngegas mobil atau motor kita gitu. Nah, itu kuncinya diambil, dikunci, baru kita kemudian tolong dia. Ya, maka itu termasuk sedekah. Qala afaraita illam yastati aw lam yaf'al. Ya Rasul, gimana kalau kemudian aku belum bisa mengerjakan itu atau belum bisa melakukan itu? Ya, mungkin orang yang butuh bantuan belum ketemu. Qala yumsiku anisyar. Nabi SAW bersabda, kalau gitu tahan dirimu dari berbuat jelek, fa innaha lahu sedekah. Karena sesungguhnya perbuatan itu juga dihitung sedekah bagimu. Allah wa iyyakum. Artinya setiap kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ini, insya Allah akan terhitung sedekah. Kalaupun kebaikan yang mau kita lakukan ini belum bisa kita lakukan, maka paling enggak tahan diri kita dari berbuat keburukan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang bisa menyelamatkan muslim lain dari kejelekan mulut dan tangannya. Itu baru dikatakan orang Islam yang benar-benar Islam. Belum berarti orang Islam yang jahat itu orang kafir. Enggak, saya enggak ngafirkan. Berarti dia belum menjadi orang Islam yang baik. Ya. Saya suka lihat ada video entah di YouTube entah di mana gitu, pokoknya di medsos itu ada orang Islam jilbaban, jilbabnya gede besar gitu kan, tapi ternyata digunakan untuk ngutil di supermarket. Ini nggak benar ya, nggak benar. Jadi ketika kita sudah berpakaian yang benar, ketika kita sudah menggunakan ciri-ciri orang yang mengikuti sunnah, ya kan, maka justru itu harusnya mendorong kita untuk berakhlak yang lebih baik, bukan justru dimanfaatkan mentang-mentang saya berjenggot lalu orang banyak percaya, ya kapan meneh saya nipu orang gitu kan. Saya pernah dapat share itu di daerah Bekasi sana, itu ada orang tuh jenggotnya bagus, mukanya bersih gitu kan, tapi udah nipu perumahan syariah berapa puluh orang gitu kan, dengan nilai miliaran itu. Enggak kayak gitu cara mainnya ya. Jadi kalau kita sudah berislam dengan baik, belajar dengan baik, menggunakan atribut-atribut agama yang baik, ya, pastikan kita juga berakhlak yang baik. Karena kebaikan seseorang itu tidak cuma dilihat dari penampilannya, tapi juga dari akhlaknya. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para wali, kalau datang seorang laki-laki ingin meminang anakmu, maka cek itu akhlaknya dan juga agamanya. Kalau dua-duanya baik, maka nikahkan anak gadismu dengan orang itu. Kalau kemudian nggak kamu lakukan, kata Nabi SAW, takun fitnatun wa fasadun kabir. Khawatirnya nanti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu penting sekali. Akhlak itu penting sekali. Dan dalam rumah tangga juga sama gitu. Kadang orang tuh melihat orang lain itu karena fisiknya, mungkin karena hartanya, mungkin karena apa gitu kan. Tapi dia lupa akhlaknya nggak dicek gitu kan. Akhirnya ya makan hati gitu. Istrinya cantik, suaminya ganteng gitu kan. Tapi omongannya nyesekin gitu, omongannya nyakitin gitu. Ini hal-hal yang perlu difahami gitu. Bahwasanya nggak selalu gitu kan, nggak selalu pertimbangan-pertimbangan selain akhlak itu kita gunakan dalam memilih pasangan.